Rahayu sehat selalu para pengelana jiwa. Dalam sebuah tirai malam yang diselimuti kabut misteri, malam ini kita akan menyusuri lorong waktu, kembali ke akar kearifan Jawa kuno untuk menyaksikan sebuah percakapan yang akan membuka tabir tentang hakikat kematian sejati. Di hadapan kita, duduklah dua sosok agung, Ki Semar, sang pamomong jagat, dengan senyumnya yang menyimpang ribuan rahasia alam semesta, dan Syekh Siti Jenar, seorang pencari kebenaran yang tak kenal lelah, kini datang berguru kepada Semar. Tema kita malam ini adalah sebuah perjalanan batin yang mendalam. Aku ingin mati sebelum mati. Ki Semar membuka tabir kematian sejati. Sebuah petuah yang mungkin terdengar menyeramkan, namun sejatinya adalah kunci menuju kebebasan dan keabadian. Mari kita dengarkan dengan seksama, karena dari setiap kata yang terucap, kita mungkin akan menemukan cahaya di tengah kegelapan dan kedamaian di tengah ketakutan. Duh, putuku Syekh Siti Jenar. Malam ini rembulan bersinar terang, seolah mengajak kita merenungi hakikat keberadaan. Aku ngerti, engkau adalah seorang yang telah mencapai makrifat tinggi. Namun mengapa engkau datang kepadaku dengan pertanyaan tentang surga dan neraka yang kerap menjadi momok bagi manusia? Kiai Semar, meskipun hamba telah mencoba memahami hakikat surga dan neraka melalui jalan tasawuf, jalan sufi, namun kearifanmu sebagai pamomong jagat, sebagai perwujudan manifestasi Gusti di tanah Jawa tak tertandingi. Hamba ingin mendengar langsung dari sumbernya, bagaimana surga dan neraka ini dipandang dalam makrifat Jawa kuno yang sejati, yang melampaui sekedar dongeng, dogma, dan tafsir. Baiklah, tak turuti kekarepanmu. Pertanyaanmu adalah pertanyaan abadi yang menghantui banyak jiwa. Surga dan neraka itu bagi kebanyakan adalah tempat fisik di akhirat. Namun dalam makrifat sejati, surga dan neraka itu ada di dalam diri kita sendiri, Ngger. Di dalam diri? Mohon pencerahannya, Kiai. Bagaimana bisa surga dan neraka yang digambarkan begitu megah dan mengerikan itu bersemayam dalam sanubari manusia? Surga adalah ketika hati kita dipenuhi kedamaian, keikhlasan, dan cinta kasih kepada sesama dan kepada Gusti. Ketika kita mampu melepaskan belenggu nafsu duniawi, ketika kita menyadari bahwa setiap tarikan nafas adalah anugerah dan setiap langkah adalah ibadah, maka saat itulah kita berada di surga. Surga bukanlah janji di masa depan, melainkan keadaan jiwa yang bisa kita raih di sini, saat ini. Jadi, surga itu adalah ketenangan batin, Kiai. Bukan sekedar taman indah dengan bidadari dan sungai madu. Taman indah, bidadari, dan sungai madu itu adalah simbol, cucuku. Simbol dari kebahagiaan dan kenikmatan yang tak terhingga.
Namun kenikmatan sejati itu adalah ketika jiwa kita menyatu dengan Sang Pencipta. Ketika kita merasakan kehadirannya dalam setiap hembusan nafas. Itulah surga yang hakiki. Surga yang tak lekang waktu dan tak terbatas oleh ruang. Lalu, bagaimana dengan neraka, Kiai? Apakah neraka juga ada di dalam diri? Tepat sekali, cucuku. Neraka adalah ketika hati kita dipenuhi kebencian, iri hati, dengki, dan keserakahan. Ketika kita terperangkap dalam ego dan nafsu, ketika kita jauh dari kesadaran akan hakikat diri dan hakikat Gusti, maka saat itulah kita berada di neraka. Neraka adalah penderitaan batin yang kita ciptakan sendiri akibat dari ketidakmampuan kita mengendalikan diri dan memahami makna sejati kehidupan. Jadi, penderitaan di dunia ini, kesengsaraan yang dialami manusia itu adalah neraka yang mereka ciptakan sendiri, Kiai. Bisa jadi, cucuku, banyak manusia yang hidup dalam neraka duniawi karena mereka terpenjara oleh pikiran dan emosi negatif. Mereka terus-menerus mencari kebahagiaan di luar diri, padahal kebahagiaan sejati itu ada di dalam. Mereka mengejar surga yang dijanjikan, namun melupakan surga yang bisa mereka rasakan saat ini. Ini mengingatkan hamba pada ajaran manunggaling kawula Gusti yang sering hamba sampaikan. Apakah ini juga bagian dari pemahaman surga dan neraka yang sejati, Kiai? Tentu, cucuku. Manunggaling kawa Gusti bukanlah penyatuan fisik antara hamba dan Tuhan, melainkan penyatuan kesadaran. Ketika kita menyadari bahwa diri kita adalah bagian dari Gusti, bahwa Gusti bersemayam di dalam diri kita, maka tidak ada lagi dualitas. Saat itulah kita mencapai puncak makrifat di mana surga dan neraka menjadi tidak relevan lagi sebagai tempat, melainkan sebagai kondisi jiwa. Sebuah pemahaman yang mendalam, Kiai. Namun, bagaimana dengan orang-orang yang berbuat dosa? Apakah mereka tidak akan merasakan neraka yang sesungguhnya? Setiap perbuatan, baik atau buruk, akan kembali kepada pelakunya, cucuku. Jika seseorang berbuat dosa, maka ia akan merasakan konsekuensi dari perbuatannya, baik di dunia ini maupun di akhirat. Namun, neraka yang sesungguhnya adalah ketika jiwa seseorang terpisah dari Gusti, ketika ia tidak lagi merasakan kehadirannya. Itulah penderitaan terbesar, cucuku. Jadi intinya adalah kesadaran dan penyatuan dengan Gusti, Kiai. Betul, cucuku. Dalam filosofi Jawa kuno, kita diajarkan untuk selalu eleng lan waspodo tur sadar diri. Ingat akan hakikat diri, ingat akan Gusti, dan waspada terhadap godaan nafsu duniawi. Dengan begitu, kita bisa menciptakan surga di dalam diri kita, dimanapun kita berada. Lalu, bagaimana dengan aspek supranatural dan mistik Jawa kuno, Kiai? Apakah ada kaitannya dengan surga dan neraka ini?
Aspek supranatural dan mistik seringkali menjadi jembatan bagi manusia untuk memahami hal-hal yang tidak kasat mata, cucuku. Ritual, mantra, atau laku prihatin dalam tradisi Jawa kuno sejatinya adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Gusti, untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Ketika kesadaran itu tercapai, maka pemahaman tentang surga dan neraka pun akan meluas, tidak lagi terbatas pada dogma semata. Jadi, supranatural dan mistik itu adalah alat, bukan tujuan, Kiai. Tepat sekali, cucuku. Seperti halnya perahu yang mengantarkan kita menyeberangi samudra. Perahu itu penting, tapi tujuan kita adalah seberang sana. Begitu pula dengan supranatural dan mistik. Ia adalah sarana untuk mencapai makrifat, untuk merasakan kehadiran Gusti, dan pada akhirnya untuk menemukan surga di dalam diri. Duh, Maha Suci Gusti Allah. Kiai Semar, Engkau telah membuka cakrawala pemikiran hamba. Surga dan neraka bukanlah tempat yang jauh, melainkan kondisi jiwa yang bisa kita pilih. Ini adalah pelajaran berharga bagi manusia di zaman ini, yang seringkali terjebak dalam ketakutan akan neraka dan harapan semu akan surga. Semoga pencerahan ini membawa kedamaian bagi banyak jiwa, cucuku, karena sejatinya Gusti itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia tidak menciptakan neraka untuk menyiksa hambanya, melainkan neraka itu adalah cerminan dari perbuatan dan kondisi jiwa kita sendiri. Malam ini, gerbang langit benar-benar terbuka, dan makna sejati surga dan neraka telah menembus sanubariku. Semoga ajaran ini dapat menyebar luas, membawa pencerahan bagi seluruh umat manusia. Cucuku, Syekh Siti Jenar, kita telah menyelami samudra makrifat tentang surga dan neraka. Namun, ada satu aspek lagi yang ingin kubahas, yaitu tentang ngelmu kasampurnan atau ilmu kesempurnaan. Bagaimana ilmu ini yang menjadi puncak pencarian spiritual dalam tradisi Jawa berhubungan dengan pemahaman kita tentang surga dan neraka? Ilmu kasampurnan itu adalah ilmu yang membimbing manusia menuju kesempurnaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Ia adalah jalan untuk mencapai jati diri sejati, untuk menyadari bahwa kita adalah bagian dari Gusti. Dalam konteks surga dan neraka, ngelmu kasampurnan mengajarkan bahwa surga dan neraka itu bukanlah tujuan akhir, melainkan konsekuensi dari tingkat kesadaran kita. Konsekuensi dari tingkat kesadaran? Maaf, Kiai. Bisakah Kiai Semar jelaskan lebih rinci? Ketika seseorang mencapai tingkat kesadaran yang tinggi, ia akan memahami bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah manifestasi dari Gusti. Ia tidak lagi terikat pada dualitas surga dan neraka, karena ia telah melampaui konsep-konsep tersebut. Baginya,
setiap momen adalah surga, karena ia merasakan kehadiran Gusti dalam setiap tarikan nafas. Sebaliknya, orang yang kesadarannya rendah akan terus-menerus terjebak dalam penderitaan, dalam neraka yang ia ciptakan sendiri. Jadi, ngelmu kasampurnan ini adalah kunci untuk membuka gerbang surga di dalam diri. Tepat sekali, Ngger. Ia adalah kunci untuk membebaskan diri dari belenggu ilusi, dari ketakutan akan neraka, dan dari harapan semu akan surga. Ia adalah jalan untuk mencapai kebebasan sejati. Kebebasan yang hanya bisa diraih ketika kita menyadari hakikat diri kita sebagai bagian dari Gusti. Ini mengingatkanku pada konsep wahdatul wujud yang sering engkau ajarkan. Apakah ini juga bagian dari ngelmu kasampurnan? Wahdatul wujud adalah salah satu pilar utama dalam ngelmu kasampurnan giri. Ia adalah pemahaman bahwa tidak ada yang wujud selain Gusti. Semua yang kita lihat, semua yang kita rasakan adalah manifestasi dari Gusti. Ketika kita memahami ini, maka tidak ada lagi aku dan kamu. Yang ada hanyalah Gusti. Dan ketika tidak ada lagi dualitas, maka surga dan neraka pun akan melebur menjadi satu. Sebuah pemahaman yang sangat mendalam, Kiai. Namun, bagaimana dengan orang awam yang mungkin sulit memahami konsep-konsep ini? Apakah ada cara yang lebih sederhana untuk mereka mencapai kesempurnaan hidup? Ngilmu kasampurnan tidak hanya untuk para sufi atau filosof, Ngger. Ia adalah jalan bagi siapa saja yang ingin mencapai kedamaian sejati. Bagi orang awam, kesempurnaan hidup bisa dimulai dengan hal-hal sederhana. Berbuat baik kepada sesama, menjaga hati dari kebencian, dan selalu bersyukur atas setiap anugerah Gusti. Dengan begitu, mereka akan secara bertahap membuka gerbang surga di dalam diri mereka. Jadi intinya adalah laku atau tindakan nyata, bukan hanya sekadar teori. Betul, Ger. Ilmu tanpa laku itu kosong. Laku tanpa ilmu itu buta. Keduanya harus berjalan beriringan. Ngilmu kasampurnan itu adalah ilmu yang harus diamalkan, bukan hanya dipelajari. Ia adalah ilmu yang harus dirasakan, bukan hanya dipikirkan. Ini membawa kita pada peran guru sejati dalam perjalanan spiritual. Apakah guru sejati itu adalah sosok fisik, ataukah ia adalah suara hati nurani kita sendiri? Guru sejati itu ada di dalam diri kita. Ia adalah suara hati nurani. Ia adalah intuisi. Ia adalah petunjuk dari Gusti. Namun seringkali kita membutuhkan guru fisik untuk membimbing kita, untuk menunjukkan jalan yang benar. Guru fisik itu adalah jembatan, Ger, bukan tujuan. Sebuah analogi yang sangat tepat.
Dan dalam konteks mistik Jawa, seringkali ada kepercayaan tentang wahyu atau pulung yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Apakah ini juga bagian dari bimbingan guru sejati? Wahyu atau pulung adalah anugerah dari Gusti Yengger. Ia bisa berupa ilham, petunjuk, atau kekuatan yang diberikan kepada seseorang untuk tujuan tertentu. Ia adalah manifestasi dari bimbingan guru sejati yang datang dari dalam diri, namun seringkali diperkuat oleh tanda-tanda dari alam semesta. Jadi, untuk menerima wahyu, seseorang harus membersihkan batinnya terlebih dahulu. Tepat sekali. Seperti wadah yang harus bersih sebelum diisi air suci. Pembersihan batin ini bisa melalui lagu prihatin, meditasi, atau amalan-amalan spiritual lainnya. Semua itu adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Gusti, untuk membuka saluran komunikasi dengan alam semesta. Duh, ya Allah, Kiai Semar, Engkau telah membuka cakrawala pemikiranku. Terima kasih, Kiai. Malam ini, gerbang langit benar-benar terbuka, dan makna sejati surga dan neraka telah menembus sanubariku. Semoga ajaran ini dapat menyebar luas, membawa pencerahan bagi seluruh umat manusia. Tang samar mamoring sokma, sinok maya winaya wingasepi, sumimpen dalang ing kalbu, pambukaning warana, talen saking liyep layaping aluyup, pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati. Aku lelono iki tanpa ammu lan tanpa dengki, ngleremke angkara, ngleremke murka, netepi rasa kang jati. Suwung ngawung-ngawung, suwung ngawung-ngawung, ora ono sing ana dudu. Zat sira zat ingsun, zat sira zat ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun, ingsun ya sira, sira ya ingsun.